Halo semua, kembali lagi di channel Nyantai dengan gue Ali. Dan pada episode kali ini kita kedatangan racun murah lagi buat mempercantik setup gear gaming kalian dari brand Digital Alliance. Ada dua produknya, ada keyboard sama mouse-nya. Dan kalau misalkan kalian tertarik buat upgrade setup kalian tapi harganya tetap budget, mending stay tune aja, kita bumper dulu. Oke, selamat datang kembali lagi di channel Nyantai. Dan buat kalian baru aja mampir di channel ini, gue bakal jelasin dulu apa itu nyantai. Jadi untuk channel Nyantai ini adalah pembahasan nyantai tentang teknologi. Jadi kalau misalkan kalian tertarik dengan berbagai macam pembahasan dari gear gaming, terus ada gadget, terus ada laptop, atau bahkan nantinya kita bakalan bikin rakit PC, ya kalian pastiin aja stay tune dulu di channel ini, subscribe aja, dan mungkin selagi nunggu konten lainnya bisa aja kalian join di Discord kita yang ada di link deskripsi ini, bisa ngobrol bareng kita dan juga teman-teman subscriber ST ataupun nyantai. Ya pokoknya kalau kalian mau ngobrol lebih produktif, bisa aja join Discord dulu, oke? So, di video kali ini kita udah ada dua produknya dari Digital Alliance, yang mana udah lama banget kita nggak ngebahas brand dari Digital Alliance. Mungkin udah ada 2 tahun lebih kayaknya kita putus hubungan ya untuk ngebahas gear gaming Digital Alliance. Padahal kita tuh nggak ada masalah gitu sama Digital Alliance. Tapi ya udah, ini kita kedatangan produk yang menarik untuk kalian juga, untuk racun kalian. Jadi ada pertama ada keyboardnya dan juga mouse-nya. Dan yang pertama kita bakal bahas adalah keyboardnya. Keyboardnya ini adalah Digital Alliance Mecha 6. Kalian juga udah tahu ini produk barunya mereka yang mungkin kalian suka dengan setup minimalis ya. Ini salah satu pilihan dari Digital Alliance. Untuk harga dia itu cuma berada di harga 400 ribuan, lagi promo kalau gue di Tokopedia-nya. Tapi kalau misalkan normalnya ya semoga jangan balik normal lagi, itu harganya 500 ribuan. Untuk keyboard ini ya memiliki switch di harganya lah ya, yaitu Auto Move. Dan pilihannya pun cukup banyak, ada Auto Move Blue, Red, dan Black. Yang ini yang gue dapat kali ini adalah Auto Move Black. Tapi daripada lama lagi, mending kita buka dulu isi kotaknya, oke? So, ini dia adalah kotaknya. Ini adalah keyboardnya si DA Mecha 6. Oke, kalian bisa lihat di sini memiliki desain minimalis 61%, nggak rame juga kayak ala-ala keyboard gaming lainnya. Ini benar-benar simple banget, bisa menuhin setup kalian dengan rapi. Lalu untuk finishing case-nya yang gue lihat di sini tuh rapi juga. Dia itu memiliki warna putih doff dan tapi di sini ada sedikit semacam glossy gitu. Tapi ya setidaknya untuk case-nya ini gue bisa bilang berbeda daripada bentukan keyboard 60% lainnya. Kita bisa lihat aja dari bawahnya sini, yaitu cuma terdapat 4 rubber feet sini tapi tidak ada kaki peningginya. Sedangkan kalau misalkan yang umumnya 60% ya udah kotak standar aja, tidak ada bentuk-bentukannya. Tapi di Mecha 6 ini masih ada kayak semacam grill-grill pemanisnya. Selanjutnya kita bisa lihat dari portnya di sini sudah menggunakan port Type-C yang ada di sebelah kiri punggung keyboardnya. Jadi gua rasa untuk bentukan keyboard 60% ini masih ada kemungkinan buat dikustomisasi, karena untuk custom case yang udah banyak beredar pun umumnya tuh memiliki port USB-nya di sebelah kiri sini ya. Semoga aja sih muat gitu ya. Lalu kita bahas di bagian keycaps-nya. Kalau misalkan keycaps-nya ini si Mecha 6 menurut gua standar aja. Jadi memiliki bahan ABS yang rata dari warna merah, putih, dan juga oranye. Tapi yang gue kurang suka itu dari fontnya. Mereka itu menggunakan font gaming sejuta umat gitu ya. Kenapa nggak di-upgrade yang lebih minimalis? Gue nggak tahu sih bedanya budget penggunaan font seperti ini sama font minimalis itu beda atau enggak. Cuman gue lebih prefer yang standaran aja. Apalagi kan ini bentukannya 60%. Lalu uniknya lagi pun di bagian sini, bagian WASD, dia itu terdapat shortcut arrow-nya. Yang mana biasanya untuk keyboard 60% itu biasanya tuh kalau nggak di sini, di daerah yang sebelah kontrol ini, atau nggak di bagian sini, di atasnya, di bagian apa nih, simbol-simbol sini juga gitu. Tapi dia spesial di bagian WASD. Mungkin karena umumnya juga kalau kita berjalan, kalau lagi main game FPS, pakai WASD, jadi sekalian aja gitu arrow-nya di sini. Yaitu nanti gue bakal bahas lagi, tapi kita bakalan berganti dulu ke produk kedua, yaitu si DAR. Oke, ini adalah DAR. Namanya cukup mirip dengan kompetitornya, karena kompetitor juga ada yang mirip menggunakan nama R juga. Tapi kita tahu untuk R di sini, dia itu memiliki arti sebuah wireless. Arti wireless lah ya. Jadi ini adalah mouse gaming wireless ya dari Digital Alliance. Oke. Mouse-nya di sini cuma dibanderol seharga 285.000. Jadi untuk sebuah mouse gaming wireless minim latensi, gua rasa ini sih worth it banget lah ya kalau misalkan kalian cari yang budget punya. Oke, kita buka dulu
di bagian dalamnya. Seperti biasa di bagian unboxingnya ada sedikit gimmick-gimmick ya, Enjoy Being Pro. Dia benar-benar bisa nge-pleasing pengguna baru, dan ini adalah isinya. Oke. Iya. Dan ini adalah mouse-nya warna putih. Jadi sebenarnya untuk tema video kita yang sekaligus keluarin beberapa gear gaming itu sebenarnya ya buat kasih rekomendasi setup aja sih. Karena kita nggak mau kayak review satu persatu, mending kalian aja. Jadi misalkan kalian tertarik gitu ya sama gear gaming DA, ya mending kita kasih rekomendasinya sekalian. Nanti juga bakalan ada setup di meja gue itu seperti apa jadinya. Kita balik lagi ke bagian mouse-nya. Bagian mouse ini bentuknya adalah ergonomis tangan kanan, yang mana kalau misalnya untuk di tangan gue sendiri dengan ukuran tangan gue, mouse ini enak buat palm grip sama claw grip ya. Kalau fingertip oke sih, cuman dia bentuknya agak gede, jadi agak risih sebenarnya menurut gue. Lalu untuk body sendiri nggak ada detail yang macam-macam, bener-bener minimalis banget, bodinya standaran aja, dan gripnya pun gue bisa bilang enak dan nggak licin, walaupun dia nggak ada rubber di bagian sampingnya ya. Lalu untuk warnanya di sini memiliki warna putih matte yang agak sedikit berbeda warna di bagian side-nya dan juga utama punggungnya ini. Jadi putihnya antara putih sama putih yang agak putih gading gitu loh ya. Ya ini menurut penglihatan gue aja, nggak tahu sih kalau ke kalian gimana nantinya. Lalu untuk di RGB-nya pun juga udah ada beberapa LED titiknya di bagian logo, underglow, sama di bagian scroll wheel-nya. Cuma buat gue agak sedikit komentar juga untuk RGB di bagian logonya ini, dia itu nggak di tengah posisinya, jadi itu agak kurang rata ya. Yang penting mungkin kalian bisa lihat dari bironya. Untuk klik button di sini ada 6 buah tombol yang bisa kita custom, tapi kita customnya melalui software ya. Cuma untuk software sendiri gue bisa bilang itu masih kurang friendly penggunaannya, jadi beneran cuma standaran aja. Nggak rekomen kalau gue rasa ya. Lalu untuk portnya, di sini sudah menggunakan port Type-C untuk mode pengecasan atau nggak mode kabel normal gitu ya. Dan gue bisa bilang juga untuk baterainya di sini cukup awet. Gue udah sempat pakai, jadi ini di re-unbox ya sebenarnya. Kita udah pakai buat daily use juga, sampai sekarang pun dari kotak keluar ini belum pernah dicas lagi. Jadi cukup awet. Lagi pula untuk si mouse ini pun juga udah ada battery saver-nya lah, battery saver ya. Yang mana kalau misalkan mouse-nya ini kita nggak pakai ataupun mouse-nya lagi idle dalam beberapa menit, si mouse-nya ini bakalan auto sleep. Jadi benar-benar mati. Jadi kalau misalkan kita mau pakai lagi, kita mesti pencet salah satu tombol yang ada di mouse-nya ini. Selanjutnya pun di bagian switch-nya, sini terdapat 3 mode, jadi nggak cuma sekedar mati nyala aja. Yang pertama kalau gue jelasin, itu mode mati atau enggak kita bisa pakai buat mode kabelnya, sambil ngecas juga pastinya. Lalu untuk switch yang kedua, switch yang tengah ini, dia ini nyala mouse mode wirelessnya, tapi untuk lighting di bawahnya dia itu mati. Gue heran kenapa ini nggak sekalian mati aja gitu di bagian logo sama scroll wheel-nya. Selanjutnya di bagian switch yang ketiga itu full RGB, jadi benar-benar semuanya nyala, lampu RGB nyala, pastinya baterainya bakalan cepet habis. Jadi bisa kalian tentuin nih mau yang irit baterai atau enggak. Oke, selanjutnya di bagian PTFE Fit, bagian bawahnya ini ya standaran aja dan cukup tebal juga, tapi gue saranin kalian perlu gosok-gosokin lagi ke mousepadnya agar mendapatkan feel yang enak pada si fitnya ini. Dan di bagian di dalamnya, di bagian dalam si mouse ini sudah menggunakan switch Huano untuk klik tombol 1 ke tombol 2-nya, jadi memiliki suara yang cukup nyaring. Cukup enak juga untuk sebuah mouse gaming entry level, dan sensornya sudah menggunakan sensor PixArt PMW 3325, yang mana ini juga salah satu sensor entry level terbaik untuk sebuah wireless mouse gaming ya, karena dia itu udah memiliki good efisiensi di penggunaan baterainya, jadi nggak bakalan boros lagi dari segi sensornya. Untuk DPI up to 10.000 ya, yang mana bisa kalian atur sampai 6 profil melalui softwarenya. Lalu untuk polling rate itu juga sudah up to 1000 Hz. Oke, mungkin itu sih di bagian mouse-nya. Jadi daripada kita lama lagi, langsung aja kita setup yang ada di keyboard gua. Di meja gua. Gimana cantiknya kedua gear gaming ini kalau misalkan kita setupin, kita padukan dengan yang ada pada meja gua. Oke, let's go. Oke, tadi gue udah sempat setup juga bareng si Cimeng, udah gue rapin mejanya. Kalian bisa lihat juga dari bironya apakah dengan kedua keyboard sama mouse ini tuh bisa mempercantik setup kita.
apa tidak gitu ya. Coba aja kalian komentar di bawah apakah itu bagus atau enggaknya, dan mungkin juga kalian penasaran nih gimana sama performa dari keyboard sama mouse-nya ini. Oke, di sini bakalan gua bahas. Oke, pertama di bagian keyboardnya gua bakalan simpulin dari plus minusnya aja kali ya. Jadi untuk keyboardnya dia itu memiliki plus yang pertama adalah ukurannya ini. Gue suka ukuran 61% minimalis, apalagi untuk penggunaan gaming aja ya. Yang pasti kalau untuk penggunaan gaming itu nggak bakalan makan space yang gede buat setup kita, dan juga kalau misalkan kalian suka bermain game FPS, otomatis kalau misalkan kita mau miringin keyboardnya itu udah enak banget. Lalu yang gue suka juga untuk RGB-nya di sini, dia nggak ada RGB, maksud gue lighting-nya di sini, dia ini memiliki lighting warna putih aja, yang mana keren banget. Karena beda nih untuk RGB yang biasanya itu ada warna putih dibanding sama LED putihnya aja. Kalau misalkan si LED RGB-nya itu memiliki kualitas jelek, biasanya itu LED-nya warna putih itu nggak pure putih gitu. Kadang ada campuran warna lainnya, karena memang itu adalah kombinasi beberapa warna, 3 warna RGB tersebut. Kalau putih ya dia keluar dari putihnya aja. Dan yang plus yang kedua itu mungkin gue sukanya di sini dia ini nggak memerlukan software, karena ya memang udah standaran aja lah ya, apalagi ini udah 61% dan gue rasa nggak perlu juga ada sebuah makro, dan shortcutnya sendiri udah bener-bener well placed juga tempatnya. Jadi ya untuk penggunaan tanpa software di si MK6 itu udah oke banget. Dan yang keempat ya pasti plusnya itu adalah harganya murah. Tapi sebelum itu ada sebenarnya di plus minus juga dari keyboardnya sendiri, yaitu di bagian hot swapnya. Oke, si MK6 ini sebenarnya punya hot swap. Gue suka dia itu punya hot swap. Cuma yang satu jadi kekurangan di sini, hot swap yang digunakan oleh mereka itulah hot swapnya Outemu, yang mana menurut gue itu agak sulit kalau misalkan kita mau ganti switch kayak semacam Gateron atau semacamnya. Karena untuk hot swap Outemu sini dia ini memiliki lubang bulat, bukan lubang yang gepeng yang biasa kita temukan di hot swapnya Gateron punya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai Gateron, yang gua tahu di internet sih kalian perlu mengkikis dulu sedikit bagian besinya si switch Gateron tersebut baru bisa masuk ke Outemu si hot swapnya. Jadi selanjutnya untuk di bagian switch sendiri, tadi gue udah jelasin dia menggunakan ya Outemu Black. Pastinya kalau untuk Outemu Black ini memiliki linear yang berat banget dibandingkan merah ataupun oranye gitu ya, ataupun kuning. Jadi ini filter beratnya si Outemu Black ya. Jadi kalau misalkan kalian gak biasa, gue rasa memang keyboard ini bukan untuk banyak orang. Tapi bukan berarti si keyboardnya ini jelek. Ya gue bisa bilang ini nggak cocok untuk semua orang, tapi kalian bisa menyesuaikan apakah ini oke atau enggak. Dan gue bisa bilang juga untuk si Outemu Black dibandingkan Gateron Black, feel-nya si Outemu gue bisa bilang itu lebih berat dibanding Gateron Black. Karena gue juga udah ada keyboard Gateron Black, gue coba bandingin. Yang si Outemu Black ini susah banget sampai yang bottoming out-nya itu. Capek tangan gue gitu ya. Selanjutnya, di bagian warna, minusnya di sini gue kurang suka karena perpaduan antara warna putih dan orange-nya di sini kayak kurang match aja. Apalagi kan kalau kita pengennya setup minimalis, biasanya ya udah satu warna aja atau enggak warna lain yang sedikit mirip sama warna utamanya. Kalau putih biasanya kan abu-abu gitu ya. Nah, yang untuk orange ini personally buat gue kurang suka. Tapi gue nggak tahu, misalkan kalian suka ya silakan aja. Dan juga untuk si warna oranye sendiri, untuk distribusi LED-nya pun kalau misalkan dibanding sama putih, gue bisa bilang itu kurang bagus. Karena di bagian tulisannya dia agak sedikit spread, kayak sisa lighting di bawahnya itu, jadi kelihatan nggak rapi gitu. Harusnya kalau keycapsnya lebih tebal, bisa dibikin bagus lagi si LED-nya. Lalu untuk shortcut arrow-nya sendiri, walaupun dia nggak biasa kayak keyboard pada umumnya yang berada di sisi kanan bawahnya, yaitu berada di WASD, gue bisa bilang ini cukup oke lah ya. Tapi perlu diadaptasi aja, karena gue udah pernah nyobain juga yang lebih buruk posisinya, kayak Razer Huntsman Mini, gue itu kayak ini bentuknya apa gitu ya. Tapi sedangkan saat gue mencoba si MK6 ini, gue beradaptasi sedikit-sedikit, ya gue nggak terlalu bermasalah dengan posisi tersebut. Dan satu poin minus juga, ini mungkin buat entusias keyboard juga, dan mungkin kalian juga bakal tertarik gitu ya, yang mau ngemod gitu ya, karena misalkan di bagian si space-nya atau nggak di bagian yang ada stabilizernya ini, gue bisa bilang stabilizernya itu kurang, masih ada sedikit rattle. Kalian bisa dengerin aja ya, sambil suara keyboardnya itu kayak gimana.
Dan pembahasan untuk mouse-nya, si DAR ini pun gue bisa bilang performa si 3325 udah mantap lah ya buat entry level mouse wireless. Gue udah bisa bilang dia itu udah nggak ada jitter, terus juga nggak ada semacam rattle juga di sensornya, dan untuk LOD-nya tergolong rendah juga. Jadi kalau misalkan kalian suka untuk bermain game FPS, yang suka mainan aim yang akurat, itu bisa kita manfaatkan dari si DAR ini. Dan untuk bodinya pun juga gue bisa bilang best untuk yang suka ergonomik, dan bentukannya pun gak macam-macam. Jadi kalau misalkan kalian juga udah sering ngelihat mouse bentukan seperti ini, yang pasti kalian bakal familiar juga saat megang mouse-nya. Untuk body quality-nya gue bisa bilang ini terbaik lah ya, walaupun di harga 280 ribuan doang, tapi dia memiliki finishing yang bagus lah ya. Dan pastinya di harganya ya udah murah, 280 ribu. Untuk wireless sendiri pun gue bisa bilang udah cukup oke lah. Wireless dan baterainya di sini bukan wireless murahan dan juga baterai yang kapasitas rendah. Jadi udah nggak ada latensi, minim banget latensinya, dan juga baterainya tahan cukup lama. Oke, untuk minusnya si mouse ini, si mouse DAR ini mungkin yang pertama pasti dari desainnya tadi. Selain desain yang standar, pastinya ya gue bisa bilang kurang spesial juga. Karena dari kompetitor brandnya sendiri itu udah banyak banget punya mouse bentukannya yang mirip sama si DAR ini. Selanjutnya dari bobot, ya walaupun ini bukan suatu kekurangan yang parah juga, bobot di mouse ini tuh adalah 95 gram, gue rasa agak sedikit outdated untuk sebuah mouse gaming saat ini, karena udah banyak banget yang di bawah 90 gram yang lebih enak buat dipakai main game di komputer, apalagi game-game FPS. Nah, untuk di battery saver menurut gue agak sedikit nanggung. Udah bagus sih, ada mode auto sleep-nya, terus juga ada mode switch yang on 1 sama on 2-nya itu bisa milih LED-nya gitu ya. Tapi gue rasa mendingan untuk di mode switch on off-nya itu dibuat aja di mode kedua, ini kan mati, ini nyala full. Di tengahnya ini mending nyala tapi LED-nya mati semua. Jadi untuk pemilihan kitanya juga buat ngirit baterai ataupun mode pamer itu lebih enak lagi. Karena di sini pun juga agak sedikit unik. Untuk pengaruh di software pun agak sedikit ngefek di mouse-nya ketika di mode tengah-tengah tersebut. Jadi kalau misalkan kita custom warna melalui softwarenya, misalnya kita mau warna putih, ya udah warna putihnya itu cuma berlaku untuk di bagian underglow-nya aja. Sedangkan untuk logo dan juga scroll wheel-nya dia tetap berubah-berubah warna. Gue gak ngerti kenapa, tapi gue udah coba cari settingannya, gue gak nemu settingannya. Jadi agak sedikit kenapa ya gitu ya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Oke, untuk kesimpulannya mungkin gue bakal bahas dari price point-nya dulu. Karena untuk price point yang ditawarkan Digital Alliance kepada dua produk yang kita bahas di video ini, gue bisa bilang itu berbanding lurus, bahkan bisa lebih daripada harga yang ditawarkan. Karena pertama, dari performa standar ya dari masing-masing mouse sama keyboard ini udah oke banget, nggak ada yang bermasalah. Cuman paling buat keyboardnya kalian menyesuaikan aja apakah suka dengan switch-nya atau enggak. Dan kalau misalkan kita ngomongin berdasarkan tema video kali ini, untuk setup-nya kalian apakah racun atau tidak, pastinya gue bisa bilang setup kali ini, si mouse sama keyboardnya ini cocok banget buat kalian yang memang lagi ngincar setup minimalis, terus temanya warna putih juga, dan pastinya cari harga yang gak terlalu mahal. Gue bisa bilang ini masih di ranah yang murah loh. Tapi dengan pilihan yang gear yang gue pegang kali ini, pastinya untuk penggunaan gue bisa bilang itu nggak semua orang bisa cocok sama kedua gear ini. Karena pastinya perlu banget adaptasi yang berbeda daripada keyboard sama mouse pada umumnya. Si keyboardnya sini udah menggunakan Automo Black yang berat banget feel ketikannya, dan juga mouse-nya di sini menggunakan beban yang sebesar 95 gram, yang mana itu cukup berat banget dibandingkan dengan mouse yang sudah bertebaran saat ini. Menurut kalian gimana? Apakah kalian suka dengan kedua mouse sama keyboard ini? Coba aja komen di bawah. Apakah masih ada kekurangannya? Apa mungkin kalian mau kayak compare nih, pakai headset ini kan lebih keren kali ya? Karena di sini kurang headsetnya aja. Coba aja kalian komen di bawah gimana pendapat kalian dari kedua gear kali ini. Dan mungkin itu aja video gue dari pamer setup, nggak pamer setup, pamer racun dari Digital Alliance. Ini video nggak dibayar, jadi ini bener-bener murni pendapat gue. Dan ya udah, kalau misalnya ada kritik ataupun saran silahkan aja komen di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Nyantai kalau misalkan kalian tertarik dengan konten seperti ini. Mungkin kalian bisa juga kasih saran di bawah brand apa nih yang bisa kita bahas di video selanjutnya. Oke? Dan jangan lupa untuk join Discord kita, karena kalian bisa ngobrol bareng teman-teman lainnya yang lebih produktif lagi, bisa kasih saran, bisa ngasih rekomendasi juga. Jadi nggak cuma sekedar ngobrol biasa aja. Udah gitu aja, di sini ada Adi, dan sampai jumpa di video selanjutnya.
pastinya untuk penggunaan gak banyak orang yang bisa cocok sama kedua gear ini. Karena pastinya dari beban itu udah berat banget ya. Si Ultimate Black itu berat banget, dan si mouse sendiri 95 gram. Nah, oh iya, lang.